Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik pagi hari ini? Puji Tuhan. Tapi sebelum kita beribadah, abang mau tanya nih. Tadi pagi adik-adik sekolah minggu yang bangun tidur, siapa langsung berdoa? Wih, puji Tuhan, banyak juga ya kasih sekalian. Betul sekali Bang Tamrin. Tetap semangat dalam memuji Tuhan, tetap juga rajin berdoa ya adik-adik sekolah minggu. Nah, hari Minggu ini, di pagi hari yang indah ini, Abang Tamrin dan Kak Siska akan membimbing adik-adik sekolah minggu untuk beribadah di hari ini. Tapi Abang Tamrin dan Kak Siska nggak sendirian juga. betul sekali. Ditemani oleh abang-abang pemain musik. Yaitu ada Abang Fendi Purba, ada Abang Sintong Siombing, dan juga ada Abang Abraham Simanjunta. Nah, abang mau tanya nih, siapa yang udah semangat memuji nama Tuhan hari ini? Oke, turunkan tangannya. Tapi sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, abang dan kakak mengajak adik-adik sekolah minggu untuk saat teduh sejenak ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, Abang Tamrin mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri ya. Ayo semuanya berdiri. Karena lagu pertama ini lagu yang sangat semangat untuk membangkitkan semangat adik-adik sekolah minggu di pagi hari ini. Lagu apaan tuh Bang? Oke, lagunya itu Kasih Yesus. Oke, kita mulai dari lagu ini dari awal. Tetap semangat dan masih tetap berdiri adik-adik sekolah minggu. Oke, Bang, kita mulai. Kita ulang bersama-sama. Kasih Yesus indah indah oh indah. 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 Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Wah, semuanya semangat ya Bang Tamrin untuk memuji Tuhan. Benar Kak Siska. Nah adik-adik, kita bersatu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa terlebih dahulu ya.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, di mana Engkau masih memberikan anugerah dan perlindungan dan penyertaan-Mu pada kami semuanya. Sehingga Tuhan kami bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikan kepintaran pada kami ya Tuhan, dan juga hati yang taat, sehingga Tuhan pada ibadah ini Tuhan Yesus kami bisa fokus untuk memuji-Mu Tuhan Yesus. Terlebih lagi ya Tuhan, nantinya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kami, guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berkati ya Bapa, keluarga kami, berkati adik-adik kami Tuhan, berkati pendidikan ya Tuhan, selalu sertai dan berikan kesehatan ya Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan dapat sekolah dengan fokus juga Tuhan, dan juga terlebih lagi ya Tuhan, biar bisa menjadi kebanggaan orang tua mereka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai kami Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan, biar kami sungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan juga ya Tuhan Yesus, biarlah kami semakin bersuka cita ya Tuhan Yesus, untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun ya Tuhan atas segala kesalahan dosa kami yang kami perbuat. Biarlah Tuhan dalam masa-masa ini Tuhan Yesus kami semakin ingat Tuhan Yesus akan pengorbanan-Mu, dan juga kami semakin percaya, semakin sukacita, semakin juga tidak ingin mendukakan hati Tuhan melalui kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik tetap berdiri ya. Kita masih menyanyikan satu lagu, dan ini juga ada gerakannya ya Bang Tamrin. Benar sekali Kak Adik-adik Siska. masih ingat belum? Masih ingat tidak lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu? Nah, kita bernyanyi ya dengan penuh semangat, dan juga kita gerakannya dari tangan, nanti kaki, dari mata, dan juga dari mulut. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Good, kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kali ini ketemu dengan Kak Yesi untuk menyampaikan ayat hafalan. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat ayat hafalan minggu lalu. Adik-adik, sudah siap? Check it out. Halo, nama saya Annabella Isaldi Nainggolan. Nomor 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kasih sehat.
Shalom kakak guru sekolah minggu. Hai, nama saya Ratama Fedora Gloripurisma Mora, kelas 5 huruf 3. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya. Salam sehat buat kakak semua. Bye. Halo teman-teman, nama saya Shalom. Tambahan ayat saya Horong 1. Ayat hafalan hari ini diambil adalah Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Terima kasih, salam sehat. Halo, nama saya Nicholas Nenggolan, kelas 3 Horong 2. Hafalan ini diambil dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi yang setia siapakah menemukannya? Terima kasih, salam sehat. Kakak-kakak, nama saya Clary Latisa Sitorus, Horong 2. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Salam sehat. Selamat hari Minggu. Nama saya Brian Kahiyang. Saya akan membacakan Amsal 20. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Hari Minggu, nama saya Kira Panjaitan. Ayat hafalan Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? God bless you, salam sehat. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Argate Simatupang kelas 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Teresa Simanjuntak, Horong 3. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Salam sehat. Salam kakak abang sekolah minggu, nama saya Sipung Seraan, Horong 1 KKB. Hafalan hari ini kita ambil Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Salam sehat. Shalom, nama saya Nana Sinambela, Horong 2. Hafalan sekolah minggu, Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Terima kasih, salam sehat.
Sekolah Minggu, nama saya Kiara Gisya Siregar, kelas 5 Horong 3. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia. Siapakah menemukannya? Salam sehat. Salam kakak sekolah minggu, nama saya Jonathan Manulang. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia. Siapakah menemukannya? Terima kasih. Selamat hari Minggu, nama saya Iksan Panjaitan. Ayat hafalan Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? God bless you, salam sehat. Salam, nama saya Nideli Citandia Panjaitan. Ayat hafalan minggu ini Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia. Siapakah menemukannya? Salam sehat, Tuhan memberkati. Dadah. Salam abang kakak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Gigi Panjaitan Horong 3. Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia. Siapa menemukannya? Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam abang kakak guru sekolah minggu. Saya Keisha Simanjuntak Horong 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orangnya setia. Siapa menemukannya? Salam sehat. Bye. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Angel Horong 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia sampai siapakah menemukannya. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Goodbye. Nama saya Joel, guru babahan Ancah 25. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, maka menemukannya. Terima kasih. Salam sehat. Halo abang kakak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Aldi Panjaitan Horong 2. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, nama saya Marcelo Siti dari Horong 3. Ayat hafalan sekolah minggu HP Belontar. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapa yang menemukannya? Amin. Terima kasih. Salam sehat. Saya Natalia Megati Sagan Horong 2. Ayat hafalan Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Salam sehat semua. Amin. Teman-teman, nama saya Dani. Saya guru babahan. Saya Horong 2. Ayat hafalan yang diambil pada minggu ini adalah Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Terima kasih, salam sehat.
Shalom kakak guru skala minggu. Hai, nama saya Seromalani Boris Mamora, kelas 3 Horong 2. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Alkitab Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Salam sehat buat kita semua. Bye. Horas, nama saya itu Sumanjun Tak Orang Satu. Ayat hafalan hari ini yaitu Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom kakak guru skala minggu, nama saya Anggis Matupang kelas 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Terima kasih. Selamat hari Minggu untuk semuanya. Nama saya Sasha Faris Bolon, kelas 1 Horang 1. Ayat hafalan hari ini diambil dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Salam sehat. Shalom semuanya. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Salam sehat. Kalau kakak sekarang mau perkenalkan, nama saya Dewi Banyetan, orang ada. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sehat, Tuhan berkati. Kakak abang kelas minggu. Namaku Hatta Syahaan Horong 1. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Salam sehat. Shalom, nama saya Niko Sinambela, Horong 3. Ayat hafalan sekolah minggu. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Terima kasih. Shalom, nama saya Niko, saya Horong 2. Ayat hafalan Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Salam sehat, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Sama Rian. Saya akan membacakan kitab Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Shalom, nama saya Rafael Simanjuntak,
orang tua. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Melani. Yang 1, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kak Guru Sekolah Minggu, selamat hari Minggu. Nama saya Trisa. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Terima kasih, salam sehat. Nah, itu dia ayat hafalan yang sudah kalian sampaikan ke guru sekolah minggu. Luar biasa kalian semuanya. Untuk minggu ini kita akan membaca ayat hafalannya. Apakah adik-adik sebelumnya sudah siap ayat hafalan Alkitabnya? Tentunya sudah ya. Sekarang kita buka Matius pasal 5 ayat 37. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat 37. Sudah dibuka semuanya? Dari Matius pasal 5 ayat 37 dijelaskan dan disebutkan seperti ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sudah paham ya? Nah, sekarang kita sama-sama baca sekali lagi yuk. Sudah siap? 1, 2, 3. Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, kakak harap kalian semuanya bisa mengikuti dan bisa segera mengumpulkan untuk ayat hafalan minggu ini ya. Sudah tahu kan biasanya di hari apa? Di hari Rabu. Kakak dan abang guru sekolah minggu dan pengurus juga menyampaikan untuk batas maksimalnya sampai dengan pukul 23.59. Selain itu, kalian juga bisa menyampaikan ayat hafalan kalian bisa melalui sosial media yang kita punya di Facebook ataupun di Instagram. Selain itu, kalian juga bisa menyampaikan ke WhatsApp grup sektor masing-masing. Itu dia adik-adik. Kakak harap kalian semuanya bisa semangat. Oke? Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia tadi ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Kak Yesi Simbolon buat adik-adik sekolah minggu buat dihafal minggu ini. Abang dan kakak guru sekolah minggu berharap adik-adik lebih semangat lagi untuk menghafal ayat hafalannya dan diluangkan waktunya untuk menghafal. Dan jangan lupa maksimal hari Rabu ya adik-adik. Dan bisa dikirim ke sosial media dan juga ke guru-guru sekolah minggunya. Oke, kita angkat lagu pujian yang ketiga yaitu dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar.
Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini ibadah akan dipimpin oleh Bang Sintong dan Kak Arta. Oke, Abang mau tanya deh, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Oke, luar biasa. Berarti kalau udah siap mendengar firman Tuhan, harus juga siap senjatanya. Mana senjatanya? Coba tunjukkan ke Abang. Oke, good. Nah, adik-adik sekolah minggu kita emang good, Bang. Kakak dan abang udah gak sabar nih mau cerita firman Tuhan ke adik-adik sekolah minggu hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita mau lipat tangan dan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu di mana hari ini Tuhan boleh kembali berikan kami kesempatan untuk bangun Tuhan dan untuk merasakan kasih-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan cerita Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Sintong juga Kak Arta. Biarlah kiranya Engkau yang mampukan setiap kami agar kami boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan baik kepada adik-adik sekolah minggu di rumah. Dan kiranya Tuhan berikan telinga yang mau dengar-dengaran untuk adik-adik sekolah minggu dan juga hati yang mau mengerti sehingga kami semua boleh semakin mengasihi Tuhan dan semakin boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu dari dulu sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Atta atas doanya. Oke, Kak, kira-kira hari ini kita mau cerita tentang apa ya, Kak? Cerita tentang kebenaran firman Tuhan dong Bang pastinya. Nah, tadi kan adik-adik sudah siapkan senjatanya. Yuk, kalau kayak gitu sekarang kakak ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yang pertama itu apa ya Bang? Matius, Kak. Yap. Jadi kita yuk buka kitab Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat 57 sampai 68. Kakak ulang ya, Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke. Nanti Bang Sintong sama Kak Arta akan bacakan secara bergantian. Bang Sintong ayat ganjil, Kak Arta ayat yang genap. Sedangkan adik-adik sekolah minggu silakan mengikuti dalam hati. Yuk Bang. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya dan menghadap kepada Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul para ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah itu tadi nats untuk firman hari ini. Betul Bang. Tadi kalau baca ayatnya tuh sedikit ngeri nggak ya Bang ya? Iya, ngeri banget Kak. Bacanya. Kak Arta sekarang mau tanya nih untuk ada di sekolah minggu di rumah. Siapa yang masih ingat isi hukum Tuhan yang ke-9? Wah apa ya Kak ya? Ntar abang coba ingat-ingat dulu. Ayo Bang, masa abang lupa?
Oh iya Kak, abang baru ingat. Kalau yang ke-9 itu tentang jangan bersaksi dusta kan Kak? Betul sekali. Nah, adik-adik ingat kan? Jangan dilupakan ya, mentang-mentang kita sekolah minggu di rumah terus adik-adik lupa isi hukum Tuhannya apa. Jadi isi hukum Tuhan yang ke-9 itu jangan bersaksi dusta. Betul Bang? Tapi apa hubungannya Kak sama nats yang kita baca tadi? Ada dong Bang hubungannya. Coba kita lihat di ayat yang ke... Bentar. 59 sampai 60. Di situ kan ada dikatakan kesaksian palsu dan juga saksi dusta. Nah, maksudnya apa sih? Kesaksian palsu itu berarti tidak mengatakan apa yang sebenarnya, alias tipu-tipu kalau bahasa gaulnya kita sekarang bilang. Begitu juga dengan saksi dusta. Dan dusta kan sama aja dengan berbohong. Kalau berbohong sama aja berarti kita tidak mengatakan yang sesuai kenyataannya. Begitu Bang. Loh, iya Kak, benar sekali. Tapi kenapa ya imam besar tadi sama Mahkamah Agama memberikan kesaksian palsu tentang Yesus? Apa untungnya Kak? Itu dia Bang. Mereka itu sudah lama gak suka sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka itu iri. Mereka menganggap kalau Tuhan Yesus itu sok dan dia mau jadi sama seperti Allah. Begitu. Tapi kan benar Kak, kalau Yesus itu Allah, dia itu Tuhan. Ya gitu Bang, tapi pada waktu itu banyak orang gak percaya kalau Yesus itu Allah. Karena apa? Mereka itu sudah menyimpan kebencian. Tadi sama seperti yang Kak Arta bilang, mereka itu iri kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah berani menegur mereka kalau misalnya mereka berbuat salah. Dan mereka malu, mereka gak suka gitu kan, imam-imam kepala sama si Mahkamah Agama itu tadi. Nah karena mereka merasa suci, Yesus itu gak pantas menegur mereka dan menyatakan kalau mereka itu salah. Nah pada waktu ada kesempatan, mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan orang-orang untuk bersaksi dusta. Oh makanya di ayat yang ke-61 ini ada 2 orang yang mengatakan bahwa dia dapat merubuhkan bait Allah dan mengerjakan kembali dalam waktu 3 hari Kak ya? Yap, betul Bang. Padahal ya Bang ya, maksudnya Yesus di situ itu mau menunjuk kepada dirinya sendiri. Maksudnya gimana tuh Kak? Jadi begini Bang, Tuhan Yesus itu kan nanti akan dihukum mati dengan cara disalib. Kemudian dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Begitu pula dengan yang dia maksudkan di sini. Itu sebuah perumpamaan sebenarnya. Jadi ketika bait Allah itu dia ibaratkan runtuh, dia bisa membangunnya dalam 3 hari. Begitu. Sama seperti kebangkitan dia yaitu dalam 3 hari. Oh jadi mereka merasa bahwa Yesus menganggap dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa gitu kan Kak? Ya, betul Bang. Padahal yang mereka tahu kan Yesus itu orang biasa, manusia biasa dan tidak menganggap Yesus itu sebagai anak Allah. Ya benar Bang. Jadi pada waktu itu mereka tidak merasa kalau Yesus itu adalah Allah. Loh. Tapi maksudnya tentang perumpamaan tentang dirinya sendiri itu tadi bagaimana sih Kak? Ya gitu Bang. Jadi Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia mati di atas kayu salib. Oh maksudnya tadi itu dia bisa merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari itu maksudnya Yesus mati dan bangkit dalam waktu 3 hari gitu kan ya, Kak? Betul sekali, 100 buat Bang Sintong. Abang baru tahu Kak, makasih Kak. Nah tapi kenapa sih kok para imam kepala itu memberikan saksi palsu? Apakah mereka sudah terlanjur benci mungkin Kak ya sama Yesus? Iya betul Bang, sama seperti tadi yang Kak Arta bilang, karena mereka sudah terlanjur tidak suka kepada Tuhan Yesus. Oh maksudnya dengan cara memberikan kesaksian palsu berarti mereka ingin menghukum Yesus gitu kan Kak? Iya, dan lucunya, bukan lucunya sih, kerennya, Yesus itu menyikapi tuduhan-tuduhan palsu itu dengan tenang gitu kan. Tahu dari mana? Coba yuk kita lihat di ayat yang ke 64. Ayat yang ke-64. Abang Sintong bacakan ya Kak? Iya. Jawab Yesus,
Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Betul sekali. Itu yang itu yang telah membuat imam-imam kepala semakin marah gitu kan. Akhirnya bilang kalau Yesus telah menghujat Allah. Itu yang membuat mereka berkata kalau Yesus itu harus dihukum mati gitu Bang. Waduh, ngeri juga Kak ya. Betul. Waktu itu Kak ya. Betul sekali Bang. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh bersaksi dusta atau berbohong ya Kak ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya iya katakan iya, kalau enggak ya katakan enggak gitu. Oke. Jadi jangan sampai sikap kita itu membuat Yesus itu disalibkan untuk yang kedua kali. Oke Kak, Abang tahu. Abang ngerti sekarang. Justru seharusnya sikap kita mencerminkan anak-anak Tuhan yang baik. Kita tidak boleh menjatuhkan teman, berbohong, memfitnah. Intinya itu harus jujur gitu kan Kak? Ya, 100 Bang. Kita harus hidup dalam kejujuran dan juga kesetiaan. Ya kayak tadi kakak bilang sama ayat hafalan yang sudah disampaikan sama Kak Yesi kan. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Dan kita tidak boleh merugikan orang lain atas sikap kita itu tadi. Begitu. Jangan sampai orang yang tidak salah asal kita tuduh gitu kan Kak? Iya, jangan sampai orang itu dihukum atas tuduhan kita tadi. Jadi kakak harap adik-adik di rumah bisa mengerti ya dan juga menyerap cerita yang sudah Kak Arta dan Bang Sintong sampaikan hari ini. Nah, dan jangan lupa yang tadi Abang dan Kakak tadi katakan, kalau iya katakan iya dan tidak katakan tidak. Nah, itu cerita untuk pada hari ini. Semoga adik-adik semua dapat menyerapnya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Yuk. Dan sekarang kita berdoa. Silakan tutup mata dan tutup mata Abang pimpin doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu untuk hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas hari yang indah Tuhan, atas waktu yang Kau berikan Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dapat menjadi anak yang baik Tuhan, anak yang dekat akan Engkau ya Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan seperti firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan menjadi orang yang jujur Tuhan, orang yang tidak berbohong Tuhan, orang yang tidak bersaksi dusta Tuhan, tidak merugikan orang lain Tuhan atas perkataan kita Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan ini Tuhan, atas hari-hari yang indah Tuhan yang kami lalui Tuhan. Kiranya Kau tetap memberkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati juga Tuhan teman-teman kami ya Tuhan yang kurang sehat Tuhan. Kiranya Kau memberikan kesehatan Tuhan, Kau menjagai kami semua ya Tuhan. Kau memberkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, ada di sekolah minggu beserta orang tua Tuhan, Kau memberkati kami senantiasa Tuhan. Atas segalanya Tuhan kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Arta dan juga Abang Sintong. Semoga firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup bagi adik-adik semuanya ya. Dan sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk berdiri kembali. Kita bernyanyi lagu Berani Tampil Beda. Nah, lagu ini harus dinyanyikan dengan semangat juga ya adik-adik. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Saat iblis
Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.